Hai guys, welcome back to my channel. Oke, ini kita akan unbox dari studio license untuk serial Naruto, yaitu Hex Collectible. Dan ini salah satu studio resin yang cukup fenomenal. Dia cukup konsisten untuk keluarin versi-versinya Naruto ya guys. Dia sudah ada open PO nya si Naruto nya ini, si Sasuke, yaitu saya nggak ambil. Terus ada si ini Madara, saya juga nggak ambil. Baru keluar yang Minato versus Kurama. Nah itu saya ambil guys, itu gokil. Jadi buat teman-teman yang pingin PO cepetan segera hubungin GFM Mall Shop, karena saya juga PO nya di GFM Mall Shop untuk Hex Collectible ini. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung kita unbox ya. Kita lihat isinya gimana. Ya ini masih segel guys, ini masih segel. Ya, isinya seperti ini. Wow, keren ya box artnya. Kita akan keluarin dulu guys. Ya, ini ada penampakan box artnya seperti ini guys. Ya, ini melambangkan jubah ininya dia ya. Setelah selesai mengembara bersama Jiraiya, setelah selesai berlatih di dunia kata, jadinya dia memakai jubah ini guys. Nah, langsung aja kita unbox. Oke, ya kita bisa lihat dia ada dua tray ya. Kita keluarin dulu guys. Oke. Wait. Ini ada segelnya Hex, jadi ini menandakan bahwa dia masih segel semua. Ya, untuk bagian belakangnya, ya ini seperti ini guys. Ini nggak ada tulisan topnya ya, di mana ya? Oke, kita coba keluarin dulu. Ya, atasnya di sini ternyata. Oke, kita coba buka dulu. Kita keluarin. One eternity later. Oke, kita mendapatkan ini ya, gede banget. Entah ini isinya apa. Biasanya kalau studio lain itu kan cuman kayak ini sertifikat, tapi ini gede banget. Apakah ada posternya? Kita akan lihat aja. Ya, ini adalah studio license, makanya tadi di boxnya itu ada tulisannya Pierrot atau Period ya? Pierrot, sorry. Yaitu salah satu studio yang memegang lisensi untuk Naruto wilayah Cina guys. Oke. Ini kita dapat apa? Ya ini posternya. Poster artnya seperti ini. Keren ya guys. Nah terus lanjut, kita akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Udah langsung ada mikanya, bagus nih, nggak kayak studio-studio lainnya. Ya di sini saya mendapatkan nomor 232 dari 600. Ya, oke. Dan di sini kita akan mendapatkan buku manualnya sepertinya. Oh ya betul, buku manualnya guys. Oke, kita akan rangkai dulu. Stay tune on my channel YouTube. Oke guys, sudah jadi. Ya ini mode Naruto, dia mode ini ya, Sanin mode saat itu ngelawan Pain. Dan ini gokil guys. Ya ini ada 3 Kage Bunshin. 2 Kage Bunshin dan satunya yang real, dan yang satunya yang memegang Rasengan. Bukan Rasengan biasa, tapi kalau nggak salah itu Suri Rasengan kalau nggak salah. Ya silakan koreksi jika saya ada salah. Dan ini detailnya gokil abis guys. Dan kita akan melihat dari stand piece-nya yang awal ya. Ya, kita bisa melihat stand piece-nya ini dari batu-batu gini. Ini gokil sih.
epic banget stand base-nya. Dia bukan stand base bulat yang kayak biasanya ataupun yang kotak, tapi dia betul-betul kayak menyerupai batu. Ini guys penampakannya. Jadi tidak ada yang bulat. Jadi bagian bawahnya itu tidak beraturan seperti batu asli gitu guys. Terus lanjut ke bagian awan-awannya. Ya, ini awannya dia ada gradasi tone warnanya dari putih ke biru, terus ada kuning-kuningnya. Ya, ini jadinya kesannya kayak jamur ya, tapi bukan. Tapi memang ini cetakan atau desainnya daripada resinnya itu sendiri guys. Termasuk yang di sini ada kuning-kuningnya. Ya, ini bukan jamur, tapi memang desainnya seperti itu. Ini gokil guys. Ya, dan kata editor saya, ini bukan jamur tapi lebih ke arah ke debu. Jadi asapnya itu berdebu gitu guys. Ya kayak mungkin serpian-serpian atau butiran pasirnya yang berterbangan seperti itu guys. Oke, lanjut lagi kita ke Naruto-nya. Yang pertama yang ini dulu. Ya, ini kelemahannya di sini aja guys. Kakinya kayak nggak kelihatan karena ini memang tidak ada kaki. Jadi dia setengah kakinya itu, mata kakinya itu nggak ada. Dia langsung pakai tancepan langsung masuk. Jadi seolah-olah dia berdiri di atas awan. Cuman aslinya ini nggak ada kakinya guys, dan ini aja yang kurang rapi menurut saya. Terus ke atas overall ini oke, tangannya masih menunjukkan kuku-kukunya ini masih oke menurut saya. Termasuk yang di sini juga di tangannya ini, yaitu masih oke. Dan untuk face-nya, ya ini face-nya juga oke ya, cukup oke untuk face sculpt-nya ini oke. Cuman yang nggak oke banget itu bagian rambutnya samping ini guys. Iya, ini kelihatan kayak mainan gimana gitu. Ya itu aja sih, kayak menunjukkan kurang bagusnya aja di sini. Harusnya nggak usah dikasih lining, nggak apa-apa sih menurut saya ya. Seperti itu guys. Oke, terus lanjut lagi ke Naruto selanjutnya, kakek Bunshin berikutnya. Ya ini ekspresinya juga beda. Dan kita bisa lihat detailing dari face-nya, face sculpt-nya ini keren abis. Sama seperti yang Naruto sebelumnya, bagian ininya aja yang kurang oke. Dan untuk bagian telinganya cukup oke ya menurut saya. Karena kalau dibikin lebih detail lagi itu pasti agak ribet dan susah guys. Dan kita juga bisa melihat gulungan ini, perjanjian dengan negeri kataknya itu betul-betul kelihatan realistis. Bukan kelihatan seperti resin, tapi kelihatan seperti betul-betul tali pengikat ya guys. Gokil sih, ini gokil, keren banget sih menurut saya. Dan kita juga bisa lihat jubahnya, api-apinya ini. Ya ini menyerupai bajunya Hokage, tapi dia ini yang versi Senin Mode, jadi warnanya merah hitam. Kalau Hokage kan putih ya. Nah bedanya di sana guys. Ya, dan kita juga bisa lihat ya guys, perbannya ini betul-betul menyerupai kayak aslinya. Jadi dia nggak putih bersih atau polosan gitu, tapi ini ada panel lain yang menunjukkan bahwa dia ini betul-betul diikat dari dari kain. Dan ini kotak box kunainya, tapi seingat saya masa sepanjang ini. Ya silakan komen di bawah jika mengenai kotak box untuk kunainya ini ya guys ya, apakah memang sepanjang ini atau gimana. Silakan komen di bawah, karena seingat saya nggak sepanjang ini juga sih itu ya guys. Oke, kita lanjut ke bagian Naruto yang tengah. Nah ini Naruto yang tengah, dia mempunyai kaki guys. Nah ini kakinya juga cukup oke detailnya. Ada kukunya, terus ada tulang-tulang daripada ujung kukunya ini ya. Cukup oke menurut saya. Semakin ke atas sepatunya biasa aja sih. Terus jubahnya orange, dan ini juga sama. Untuk bagian pengikat tali kunainya ini, tempat kunai maksud saya. Terus di sini dia juga ada aksen untuk ini ya, untuk kantongnya. Wow, keren. Lanjut lagi ke jubahnya. Ya ini detailnya cukup oke. Ada resletingnya guys, jubahnya. Jaket ya, ini lebih tepatnya bukan jubah tapi jaket. Nah, ini ada resletingnya. Gila, detailnya keren. Termasuk lekuk-lekukannya ini gokil sih guys. Termasuk sampai di ujung ini dia pun ada kayak ini ya, resletingnya. Gokil. Dan ini ekspresinya yang istilahnya realnya Naruto, dia berbeda dengan yang lain. Dia lebih dapat, bahkan ini pun lobang ya guys. Bukan hanya ekspresi yang gimana, tapi ini lobang. Betul-betul terbuka gitu di mulutnya. Giginya pun kelihatan cukup oke. Ya, namanya juga license, jadi harus bagus. Terus pengikat ini, kepalanya juga ada logo Konoha-nya.
gokil guys. Ya itu setelah Naruto-nya. Sekarang kita ke efek-efek awan atau asapnya maupun efek dari angin-anginnya ini guys. Ya, ini efek daripada awan atau asap atau apapun lah ya itu. Terus di sini juga dia ada batu-batunya yang terbang. Nah, sedangkan efek-efek biru ini didapat dari karena kekuatan si Rasengannya, Suri Rasengannya ini guys. Kenapa? Karena dia menunjukkan bahwa dia ada angin-anginnya ini guys. Dan ini sayangnya dia tidak ada LED-nya. Itu aja sih. Kalau ada LED-nya mungkin lebih kece abis, lebih cakep ya. Sayangnya dia tidak ada LED-nya. Itu aja guys. Dan overall ini saya bisa kasih nilai 9 kalau saya menilai. Karena saya juga fansnya Naruto. Dan ini salah satu resin terbaik yang pernah saya punya. Selain Sume, Hex adalah salah satu produsen statue untuk Naruto yang salah satu yang license guys. Seperti itu. Ya, satu lagi guys, ternyata kita mendapatkan dua plate. Yang pertama itu seperti ini gambarnya. Ya, ini dari plate ya, besi gitu atau mungkin apalah ya itu. Dan di sini kita juga mendapatkan keys atau istilahnya kunci untuk penawaran official apa ini namanya ya. Untuk event ataupun apapun nanti kita akan diinfo. Jadi mungkin ini kunci untuk kita login mungkin ya, seperti itu ya. Jadi nggak semua orang bisa dapat hak untuk bisa melihat. Nah makanya ini saya nggak buka dulu guys. Dan yang kedua kita juga akan mendapatkan koin. Ya ini ada tulisannya Hex Collectible 232 dari 600 bagian depannya, dan bagian belakangnya ada gambarnya Naruto. Selain itu kita juga akan mendapatkan kotak untuk koinnya ini dimasukin ke dalam. Udah gitu aja guys. Jadi ya ini yang kita dapat dari semua produk license dari Hex Collectible. Itu tadi review singkat dari saya. Menurut kalian gimana? Keren bukan? Ya ini ukurannya 1/8 ya. Jadi kalau untuk 1/6 pastinya dia lebih gede lagi, tapi ini 1/8. Jadi kurang lebih sama dengan Sume. Sume itu kurang lebih 1/8, 1/7 kalau nggak salah ingat. Termasuk sama si ini juga yang license itu Jime guys. Itu salah satu juga yang license. Jadi buat teman-teman yang ingin koleksi statue atau resin license, langsung aja hubungin GFM Mall Shop. Oke, itu aja guys review singkat dari saya. Silahkan komentar di bawah menurut kalian bagaimana. Dan jangan lupa ikutin ini ya, giveaway dari saya, nanti deskripsi dan link ada di bawah guys. Oke, see you in the next content berikutnya. Bye!